Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Seramo TV, hari ini kita berada di kedai Aceh Lampung, Kemang. Bersama saya ada langsung ownernya dari kedai Aceh Lampung Kemang, yaitu Bang Ismuhadi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Dan hadir juga Bang Zulkifli Ibrahim sebagai Ketua Sesama Aceh yang pada sore ini telah menikmati berbagai macam hidangan dari kedai Aceh Lampung Kemang. Gimana nih Bang ceritanya sampai membuka kedai ini di kawasan Kemang? Tadinya kan Lampung ini kan adanya di Bintaro, di Danmogot, dan di Pamulang ya Bang ya. Dan hari ini alhamdulillah kita melihat sudah ada di kawasan Kemang nih Bang. Gimana nih Bang ceritanya? Alhamdulillah, sebenarnya kami sudah cukup lama sebelum COVID. Kami sudah berkecimpung dari warkop kafe, kemudian pelan-pelan bertransformasi berubah menjadi restoran atau resto. Sekitar tahun 2025 inilah, awal-awal 2025 mulai kami melihat peluang baru di mana yang tumbuh sekarang itu lebih banyak warung atau kedai. Mungkin ya karena ada beberapa faktor, misalnya juga karena faktor ekonomi global, tekanan ekonomi. Jadi dulu orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin bermobil bagus, mencari tempat-tempat yang makan yang bagus. Ternyata sekarang mindset itu berubah. Mereka tidak mementingkan lagi restoran atau apa tempat-tempat yang mahal. Yang penting tempat makanan itu ada parkir yang luas, makanannya layak, enak dikonsumsi dan lebih terjangkau ke siapa saja. Nah, kami sebenarnya sudah lama kami punya cita-cita kepengen jadi ceritanya gini, pada saat kami dulu buka restoran Aceh di Bintaro, itu ada begitu banyak customer yang mungkin orang Aceh yang mereka sehari-hari berputar di pasar, di masyarakat menengah ke bawah, itu sering bertanya kepada kami, gimana caranya kita supaya bisa menikmati makan di Lampung kan gitu. Tidak tergelitik juga kita kan, gimana nih kami manajemen Lampung coba dulu gimana caranya supaya kita bisa membuat produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, Lebih banyak orang. Karena menurut yang kami pelajari dalam dunia pasar dalam dunia makanan itu ibarat piramid. Jadi makin tinggi piramid itu makin sedikit. Jadi ibaratnya gini, pelanggan itu makin tinggi itu makin sedikit. Kalau kita mau ambil segmen yang paling atas ya kita harus siap dengan konsekuensi yang orangnya sedikit, tidak banyak. Tapi kalau kita mau turun, nah seperti piramid itu ya dia semakin luas, market share-nya lebih banyak, tetapi ya konsumennya juga besar, luas, persaingan juga banyak. Nah, kami coba turun, kita lihat untuk warung atau kedai ini sebenarnya kawan kami seperti Joni Saputra dan kawan-kawan atau adiknya ada Vicky, mereka udah duluan merintis, bahkan beberapa warung sudah tumbuh. Kami bisa dikatakan ya datang belakangan gitu. Ya. Dan kali ini masuk ke kota Jakarta ya Bang ya? Ya alhamdulillah, itu semua berkat doa pelanggan tentunya. Dulu sering sering mereka kasih kami semangat. Banyak yang bilang Lampung menyerang kota dari desa. Jadi mereka menganggap bahwa Lampung itu menggunakan teknik perang Sun Tzu kan gitu. Nah, ternyata sekarang menusuk langsung ke tengah kota ke Jakarta. Alhamdulillah itu berkat dukungan pelanggan semua tentunya.
Nah, ini transformasi dari konsep Lampung ini yang tadinya resto berkawasan ya dari Pak. Ya. Kemudian berusaha untuk masuk ke konsep yang kedai atau rumah makan. Ini tapi tetap mempertahankan kualitas dan rasa ya, Pak? Oh pasti. Pasti ya, Pak? Pasti. Jadi filosofi itu mungkin kami belajar dari orang-orang tua kita dari Aceh dulu. Ya. Mereka kan sering berpesan kepada kita. Jaro bak langai katanya. Ya. Tapi mata upasai. Artinya kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang pasar, mengikuti pasar, membaca arah-arah pasar. Nah, kami baca tren yang sekarang itu lebih besar kayaknya ya di ini seperti warung atau kedai ini, bukan resto yang eksklusif. Kenapa kedai dan warung ini? Ya pertama kita bisa buka 24 jam, kemudian dari sisi harga kita bisa jangkau lebih luas pelanggan, namun kami tetap pada prinsip soal tadi itu rasa tidak berubah, mungkin hanya kita modifikasi beberapa semacam porsi yang kita bisa katakanlah gini. Ibaratnya dulu kalau kami menjual di restoran itu 1 ekor ayam, kita belah 2,5 ekor ayam tangkap 1/2 ekor namanya, kami kasih nama. Itu kami jual Rp60.000. Untuk 1 ekor ayam penjualannya kita Rp120.000. Sementara kita begitu bertransformasi ke kedai atau turun ke warung ini, kita menjual ayam tangkap itu Rp40.000. Kok bisa? Ternyata caranya kita siasati 1 ekor ayam itu kita potong kecil-kecil jadi bagi 3 bagian. Kalau kita jumlahkan hasil penjualannya sama juga dengan restoran. Ya. Baik Bang, apakah Abang melihat bahwa kuliner Aceh di Jakarta ini tumbuh dan bangkit gitu semakin pesat? Gimana nih menurut penilaian Lampung sehingga Lampung memilih opsi masuk ke kota Jakarta? Mungkin itu juga menjadi tantangan ya? Ya, pertama kalau kita lihat dari brand yang masuk membawa nama Aceh itu memang sangat masif ya. Tapi kami sempat terus terang kami sempat iri dengan pertumbuhan warung-warung Aceh Agam yang begitu sangat cepat masuk menyerbu Jakarta, Jabodetabek, dan kemudian mereka satu-satu berguguran. Ternyata ya setelah kita pelajari, ya mereka kan kebanyakan bukan lahir dari Aceh. Mereka lahir dari Medan menggunakan nama Aceh, kemudian produk-produk yang mereka jual juga hanya bumbu Aceh yang mereka gunakan. Basicnya tetap menggunakan seperti Indomie, beberapa makanan-makanan lain. Sementara kami nggak khawatir. Kenapa? Produk yang kami jual itu masakan rumahan yang sebelum saya lahir makanan ini tidak ada di Aceh. Jadi nggak ada masalah, bukan makanan kekinian. Soal tumbuh yang besar tentang Aceh itu ya pertumbuhannya sebenarnya seandainya lebih banyak yang mau seperti Joni Saputra dan kawan-kawan, Vicky, itu saya sangat setuju kita membawa nama Aceh. Mungkin pernah terjadi terhadap merek atau masakan Padang. Masakan Padang kenapa sampai di Cirebon terjadi ada semacam razia masakan Padang? Itu karena orang-orang bukan orang Padang menjual makanan Padang mengatasnamakan masakan Padang, sementara dia tidak menjaga kaidah makanan itu sendiri. Nah, seperti kita masakan Aceh nih. Kami nggak suka kalau kita menjual ayam tangkap, tetapi kita buat itu bukan seperti ayam tangkap yang sebenarnya. Kita asal-asalan. Nah, kemudian ada produk lain, misalnya kuah belangong. Nah, kuah belangong kita asal-asalan menurut selera kita nggak bisa. Kuah belangong itu ada aturannya, dia ada sampai ke ada kelapa yang dihaluskan, itu seperti di tempat asalnya, seperti di Aceh besar.
kita nggak boleh buat kuah belangun seperti di Biren, nggak bisa. Di Biren nggak ada kuah belangun. Kami itu di Biren kami ada istilahnya kari sapi, kari ayam, kari bebek, bebek semua ada. Bahkan bebek Samalanga sangat terkenal di Banda Aceh ya. Jadi untuk tumbuh besar membawa nama daerah sebaiknya menurut saya ya kita harus pertahankan keaslian produk itu. Keaslian produk itu jangan kita latah menggunakan nama, tetapi kita nggak tahu sebenarnya seperti apa sejarahnya. Nah misalnya ada yang jual ayam tangkap, dia beli ayam potong di pasar, dia bawa ke warung, dia cuci, dia potong-potong, cemplungin ke tepung, digoreng, dia bilang ini ayam tangkap. Nah itu saya nggak setuju, karena itu bukan ayam tangkap, itu ayam goreng tepung atau apalah namanya kan. Iya. Jadi sebaiknya kalau kita mau berusaha terutama yang fair, kemudian ya pasarnya sangat besar. Kenapa pasar besar? Dulu saya pernah diwawancara juga oleh Bang Said. Saya bilang potensi pasar yang ada di Jakarta ini ada 15 juta orang seliweran setiap hari mencari kerja, beraktivitas, nah mereka butuh makanan. Kalau dalam 15 juta orang yang bekerja di Jakarta ini mampu kita tangkap 1% aja, coba bayangkan berapa kita harus sediakan makanan, berapa porsi kita harus menyediakan ya. Jadi poinnya masa depan kuliner Aceh ini sangat menjanjikan ya Pak ya? Kuliner Aceh sangat menjanjikan karena dari segi rasa, tes ini memang kita bukan karena saya lahir dari Aceh dan saya jual makanan Aceh, tapi saya banyak pelanggan saya seperti tadi itu ada Pak Erwin Tanjaya dari Mabes Polri, dia bukan orang Aceh, dia orang Makassar. Ya, cuma dia bilang sama saya selalu kangen sama masakan Aceh. Jadi makanan Aceh ini bisa diterima oleh kalangan yang luas. Tinggal bagaimana kita yang mau berusaha di bidang kuliner Aceh mau memperluas lebih banyak lagi tempat di mana-mana pun ada peluang. Ayo kita berusaha di bidang mengangkat kuliner Aceh. Ya. Baik, saya ingin bertanya sedikit ke Bang Jul nih sekarang. Iya. Bang Jul yang sebagai konsumen ya hari ini ya, dan mungkin juga udah pernah mencoba di Resto Lampung yang sebelumnya sebelum ada kedai ini. Gimana nih menurut pendapat Bang Jul untuk masalah kualitas, rasa, dan ambience atau suasana dari kedai Lampung kita hari ini? Ya, terima kasih Pak Said. Saya mau lihat, saya dulu menganggap bahwa Lampung itu memang bukan kelas untuk kita semua. Saya selaku di pegiat sosial dia juga sering duduk di warung kopi, menanya teman-teman. Kalau saya harus ke Lampung, kayaknya saya nggak kuat. Karena teman-teman yang harus saya temenin itu terlalu banyak. Jadi kalau seandainya kita duduk bareng 3-4 orang kalau duduk di Lampung itu, kalau saya anggap saya bergaji, kayaknya gaji saya semua habis. Saya sangat menyambut baik dengan konsep baru dari Lampung sekarang ini yang menyasar masyarakat umum, ya kalangan menengah bisa masuk, kalangan atas bisa masuk, dan kalangan bawah juga bisa masuk. Jadi saya tertolong kali ini dari Lampung saya. Jadi kalau saya makan pun saya tak takut lagi makan. Soal rasa, saya makan di Lampung yang sebelumnya, yang restoran namanya itu, rasa dan hari ini itu tidak berubah. Tetap bagi saya yang orang Aceh, makan di rumahnya di Losmawe dengan makan di Lampung itu kita rasakan masih sama. Dengan bumbu-bumbu masih bumbu khas Aceh. Karena memang ada sebagian warung Aceh yang berapa tempatnya saya pernah masuk juga, mereka sudah berubah konsep. Konsepnya mengikuti selera atau cita rasa masyarakat Jakarta. Jadi bumbu-bumbunya disesuaikan. Bagi kita orang Aceh khususnya yang mau masuk warung itu kita cukup sekali.
Karena yang kita datang warung itu kita ingin makan masakan ibu kita, ingin makan masakan rumahan. Tapi begitu masuk warung itu, ini kok masakan lain ya? Nah, Karena yang masaknya orang lain, bukan orang karena Aceh. di sini yang masak orang Aceh juga. Tapi karena dia mengikuti selera umum, Ya. nah, yang dia jual itu nama Aceh, tapi rasanya sudah tidak otentik lagi ya. Nah, saya bersyukur selaku penggiat sosial dan saat ini dipercayakan dari ketua masyarakat Soe, masih ada orang-orang Aceh seperti Teguh Ismadi dengan kedai Aceh Lampu ini, Kemang ini masih membawa kita rasa otentik rumahan kita. Itu bersyukur kita karena seperti orang Padang, dimanapun kita makan warung Padang yang asli, Ya. mau dimanapun kita rasanya sama, sederhana, dimanapun kita makan sama. Ya. Begitu juga dengan pagi sore yang lagi booming sekarang ini. Ya, Mau betul. makan pagi sore yang di daerah Kemang, Ya. mau yang di Tebet, rasanya tetap sama. Nah, itu kita lihat sekarang pagi sore itu jumlah pengunjungnya membludak. Ya. Nah, itu yang mereka cari, bukan rasa yang nasional, tapi rasa masakan Padang. Yang asli. Nah, asli Padang. Ya. Nah, ini juga begitu. Yang orang cari warung Aceh itu kenapa? Sebagian besar sekarang yang dicari itu cita rasa Aceh. Itu yang mereka rindukan, khususnya bagi kita orang Aceh. Saya lihat juga sekarang perubahan sekarang ini banyak orang-orang yang bukan orang Aceh pun pernah menyatakan saya makan di sana, tapi itu rasanya nggak sama seperti saya makan di Banda Aceh. Nah, dengan hadirnya kedai Aceh Lampu ini, Kemang ini, insya Allah yang saya harapkan terpenuhi. Yang diharapkan yang seperti yang teman saya sampaikan tadi juga akan tercapai. Ya, kita harap Lampung ini ke depan semakin maju, bisa membuka cabang di tempat lain. Amin. Insyaallah. Bang Is, tadi saya menemukan juga makanan-makanan yang bukan makanan Aceh ya di kedai ini. Betul. Ini apakah bagian dari strategi marketing dari kedai Lampung juga? Ya, karena kebetulan kedai Aceh Lapo Kemang ini Oke. berada di pusatnya Kemang. Ini bundaran di tengah ini adalah pusatnya Kemang, bisa dikatakan Kemang ini kan baru saja masuk ke dalam 30 negara, 30 kota global terkeren di dunia. Ini baru masuk Kemang ini. Kenapa? Karena vibe-nya itu lingkungannya yang modern tetapi mempertahankan etnik. Oke. Sini di Kemang ini mau cari makanan western segala macam ada di sini. Tapi kita mau cari angkringan juga ada. Iya. Nah, kami melihat di sini ada potensi pasar anak-anak Gen Z sekarang. Itu kadang-kadang mereka janjian sama teman mau nugas di sini, kami sediakan seperti free wifi ya. Kemudian dia sambil nugas nongkrong, juga ada camilan-camilan yang mungkin kalau di telinga mereka kedengaran aneh kalau kita dari Aceh jual makanan-makanan yang di kampung. Nah, kita coba adopsi beberapa makanan di sini, seperti kita ikut memodifikasi ada kulit tahu, tapi itu ada rasa Aceh. Oh. Nah, kita ada lumpia, kemudian ada makanan-makanan sekarang yang anak-anak seperti itu ada ubi cilembu brulee. Nah, mereka sebenarnya makanan tradisional yang dimodernkan, di mana ada perlakuan modern. Nah, antara misalnya kombinasi antara ubi cilembu dengan keju mozzarella. Tapi kalau untuk yang lainnya kami pertahankan otentik makanan Aceh. Seperti mie kita otentik Aceh, bahkan mie kita buat sendiri. Kenapa kita buat sendiri? Kita untuk memastikan bahwa mie yang dikonsumsi oleh konsumen kita itu adalah mie sehat. Oh. Ya, kami tidak menyatakan bahwa mie di luar kami itu tidak sehat, tidak. Tapi kami lebih yakin untuk membuat sendiri. Nah, kemudian kita ada beberapa
produk seperti rumah makan Padang punya kaburai, gitu kan, nasi campur atau ada orang sini bilang nasi rames. Nah kita kasih nama baru itu namanya sekarang nasi tumpah kari. Nah, nasi tumpah kari ini orang cukup bilang saya pengen nasi tumpah kari ayam. Gitu. Kita gunakan ayam kampung dan lengkap dengan ada belacannya, ada sambal-sambal lengkap. Memang dari awal tim manajemen Lampo dulu kita ada satu niat ingin bahasa Acehnya jak perasa bau rame masakan Lampo supaya siapa saja yang masuk di sini terjangkau. Mohon maaf kadang-kadang mungkin ada saudara kita yang lagi malam tukang ojek online apa lewat, dan dengan uang 30.000 dia sudah bisa makan di sini. Dia bisa makan nasi tumpah kari telur, udah dapat minum teh manis, teh tawar, ya. Kita jual dengan harga yang ramah bagi orang. Walaupun posisi ini di Kemang notabene orang anggap daerah mahal, daerah elit. Nah, tapi kami masuk dengan cara yang berbeda. Mungkin di tempat lain orang menganggap Lampu selalu mencari segmen di atas seperti di Bintaro. Nah, kita berbalik 180 derajat. Masuknya ke Kemang tetapi harga di bawah harga masyarakat. Jadi mudah-mudahan lebih banyak masyarakat Aceh yang masih merindukan makanan ibu seperti tadi Bang Jul bilang, jadi bisa menikmati walaupun kami tidak mampu mungkin 100% memenuhi rasa karena lidah itu kan berbeda-beda, selera berbeda-beda, namun kita berusaha maksimal karena tujuan saya juga ingin memuliakan warisan ibu saya. Jadi di bidang makanan ini saya pengen memuliakan makanan Aceh supaya mendapatkan tempat yang luas di semua kalangan. Kalau boleh tahu Bang, bagaimana Lampu menjaga standar otentifikasinya itu, standar otentiknya maupun standar kualitas rasanya itu? Tentu harus ada strategi khusus kan untuk itu Bang? Ya, strategi kami pertama kita menciptakan central kitchen. Jadi dapur yang dipusatkan. Ketika kita dapur yang dipusatkan tidak mampu kita penuhi, misalnya semua produk tidak mampu kita olah di satu tempat, tetapi kita mengolah bumbu di satu tempat. Nah, satu tempat menghasilkan bumbu ini kemudian kita distribusikan ke semua cabang. Mereka di cabang tinggal masak aja. Jadi kuncinya tetap ada di sentral tadi itu, di pusat. Nah, jadi rasa itu tidak akan berubah, namun bisa saja terjadi ada perubahan karena manusiawi. Dalam bekerja bisa saja ada teledor. Kadang-kadang mungkin kita udah buat dari SOP ini garamnya 1 sendok makan ternyata 2 sendok atau kurang kan, yaitu sangat manusiawi. Pernah juga terjadi. Ini yang chef kita maupun tenaga masak di dapur ini memang orang-orang Aceh semua ya Pak? Untuk tenaga masak kita gunakan orang-orang Aceh. Sebenarnya rahasianya kenapa gunakan orang Aceh? Apakah mereka yang racik bumbu? Bukan. Kalau bumbu kami sentral, kami dari manajemen yang masak ini kenapa harus orang Aceh? Kami sebenarnya mau pinjam lidah mereka kan nggak mungkin. Nah, kami pernah mohon maaf di luar Aceh. Kita suruh masak mie Aceh, lidahnya tidak akan ketemu seperti yang kita mau. Baru dia udah pas, tapi begitu dimakan oleh orang Aceh beda. Nah ini unik juga, saya nggak tahu dari mana. Mungkin ya karena bawaan lahir orang-orang Aceh yang dia lebih suka gurih ya, asin, manis, pedas. Nah itu kan kesukaan kita. Seperti mungkin kita hampir-hampir seperti orang Afrika gitu kan, rasanya hampir cocok. Asam, kita suka asam. Nah, beda dengan mereka tetap melewati sebuah proses training juga ya Pak untuk mempertahankan rasa ini. Mempertahankan rasa pasti, karena bumbu itu kan bumbu yang dibuat oleh manajemen. Mereka hanya memasak aja. Jadi
tidak terlalu perlu banyak skill, Iya. tidak boleh improve. Ini selera saya mau nambah daun temurui, nggak boleh, nggak ada SOP-nya. Oh ini ada, saya suka banyak seri atau apa, nggak bisa, udah semua standar. Iya. Kalau kita boleh tahu nih ke depan apalagi nih strategi dari kedai lampu ini, apakah sudah ada niatan juga untuk membuka cabang-cabang di daerah-daerah lain di kawasan Jakarta ini? Insya Allah kalau namanya usaha ya selalu Ekspansi, Pak. inginnya berkembang terus. Namun rahasia lampu bisa berjalan dan bisa bertahan sampai hari ini karena lampu ini tidak sendiri. Kami itu ibarat sapu lidi yang diikat. Jadi ada lampu ini milik banyak orang. Iya. Jadi bukan saya, bukan si A, bukan si B, tapi ada banyak. Di mana kami hanya memisahkan antara investor dengan manajemen itu yang berbeda, terpisah. Ibaratnya kami adalah operator. Siapapun ownernya, siapapun yang punya tempat mengajar kerjasama dengan kami, kita akan pelajari kalau memang cocok, ada kesesuaian, ayo kita jalan. Selama ini strategi kita mengembangkan diri begitu. Nanti terbuka peluang dengan investor baru untuk kolaborasi. Selalu terbuka peluang untuk pengembangan perluasan Lampung, tentunya dengan SOP yang sudah ada, ya ini mengikuti yang sudah ada, Lampung sudah ada. Ya. Oh iya, tadi Pak Iswani, pas saya masuk pertama, saya melihat ada neon box di depan itu tulisannya Sri Kandi Aceh. Oke, Sri Kandi Aceh. Ya, penggerak OKOJ Sri Kandi Aceh. Ya. Nah, berarti Sri Kandi Aceh itu kan setahu saya itu mereka kan ibu-ibu penggerak UMKM. Betul. Nah, apakah Oke itu bekerja sama dengan Lampung atau bagaimana? Yang pertama, sebenarnya kami tidak diminta oleh pengurus OKOJ. Namun ini adalah kesadaran di mana kami selama ini kan merasa terbantu. Terbantunya di mana? Bahwa pemilik tanah di Kemang ini adalah keluarga OKOJ. Oh gitu. Jadi kami punya tanggung jawab moral, apalagi menyangkut Sri Kandi Aceh. Ya, kami akan support aja. Kami support sehingga kami berikan peluang kepada UMKM Aceh yang tergabung dalam Sri Kandi Aceh maupun yang lain di OKOJ. Itu kita membuka peluang untuk menjadi supplier kue basah, kue kering, dan beberapa produk UMKM. Yang menarik dari OKOJ ini ingin kami dukung itu adalah program pembiayaan sertifikasi halal. Nah, kita tahu bahwa semua produk Aceh pasti halal. Orang selama ini merasa katanya kalau tertulis Aceh itu pilih halal. Nah, ternyata kan nggak begitu. Kalau untuk supaya produk kita bisa diterima di semua kalangan global, artinya orang-orang luar yang datang, ya kita harus memperhatikan aspek halal. Dan ini bagian dari regulasi pemerintah ya? Bagian dari regulasi pemerintah. Awal-awalnya dahulu Majelis Ulama Indonesia itu memang pernah memberikan peluang membiayai bahkan gratis. Iya. Tapi UMKM kita banyak yang tidak tertarik untuk mengurus sertifikat halalnya. Ya. Nah, kemudian terakhir ini saya dapat saya sendiri mengalami dan saya lihat, bahkan saya dapat tawaran pun seperti itu, bahwa ada program OKOJ membiayai UMKM yang ingin mengurus sertifikat halalnya. Jadi kalau ada usaha kecil yang ingin dibuatkan sertifikat halal, biaya pengurusannya ditanggung oleh OKOJ, kemudian diberikan tenaga pendampingan, kemudian akan dibimbing, bahkan diarahkan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang mampu membuat kemasan-kemasan yang menarik. Iya. Nah, saya rasa ini satu
tugas mulia ya, dari sebuah organisasi seperti OKOC yang masih mau peduli kepada masyarakat umum yang ingin meningkatkan kualitas produknya. Ya. Makanya karena dari sana kami pun mendukung setiap program OKOC. Ya. Biasa juga nih ada misi lain di luar. Ya, Sekedar jualan makanan gitu Bang ya. Pak Said pasti ada misi sosialnya juga. Ada misi sosialnya juga. Ya. Kolaborasi itu penting ya Bang ya. Kami nggak berani mengatakan ini apa misi sosial. Tapi mudah-mudahan kami berguna, bermanfaat untuk siapa saja semua. Karena mungkin mohon maaf juga tidak semua produk kita bisa tampung di tempat yang kecil ini. Anggap aja mungkin lampu ini adalah panggung, tapi ini panggung yang kecil yang tentunya tidak mampu menampung semua aspirasi di sini. Nah, mudah-mudahan beberapa teman-teman pengusaha Aceh mungkin bisa kita bersama-sama saling mendukung untuk mengangkat UMKM kita ya, karena ibu-ibu yang dalam beberapa bulan terakhir ini saya mengenal pada saat ada kegiatan sosial seperti acara santunan anak yatim pada saat 17 Agustus kemarin yang kita sama-sama ketemu di Tebet ya. Nah, jadi saya lihat itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Artinya kalau ada bibit-bibit usaha, bibit-bibit calon pengusaha ini, kalau mereka belum mampu berjalan, kalau bisa kita sama-sama kita gandeng supaya bisa. Jadi mereka belajar bersama. Setidaknya kita yang sudah bisa berjalan, bisa menggandeng yang lain supaya ikut sama-sama jalan gitu kan. Oke Bang, yang terakhir kita mau tahu nih di kedai Lampuh ini tentu ada makanan-makanan yang istimewa juga Bang ya? Atau menjadi jagoannya ya, mungkin ya Bang. Ya. Sekaligus mungkin bisa digambarkan juga produk-produk makanan Aceh itu apa aja sih yang ada di Lampuh kita ini, kedai Lampuh kita ini Bang? Ya, kalau kita bilang jagoan sih ya, kami bukan jagoannya di bidang makanan yang masih banyak orang lain makanannya lebih hebat-hebat. Ya, kami berusaha menghadirkan makanan otentik. Insya Allah di Lampuh Kemang ini, di kedai Aceh Lampuh Kemang ini kami akan masak kuah belangong, di mana nanti tempat masaknya itu ya seperti di Aceh, otentik. Ada di depan ya Bang? Pajang di depan. Ya. Hanya ini belum ada tapi hari ini Bang ya? belum, sedang dalam proses pembuatan. Tunggu tempat masaknya. Dan kuah belangong itu pun ada dua versi yang kita masak. Tidak hanya kambing, karena dalam tanda petik ada orang yang tidak suka kambing. Iya. Nah, mungkin dia suka Sapi. Kemudian untuk kuah belangong ini kami datangkan langsung orang yang masaknya itu dari Aceh Besar. Oh, Dari kampungnya kuah belangong dibawa ke sini. Iya. Luar biasa. Ya, dari Indrapuri mereka sudah turun-temurun memasak kuah belangong. Bahkan mungkin hampir kita mengenal rumah makan Pak Ahmad namanya di sebelah kiri jalan kalau kita dari Sigli menuju ke Banda Aceh. Itu posisinya ada di Kota Malaka. Ya. Kota Malaka besar. Nah, kita sudah berafiliasi dengan mereka menghadirkan makanan kuah belangong, masakan kuah belangong otentik. Ya. Walaupun sebenarnya kuah belangong di Aceh ada beberapa tempat lain juga membuat kuah belangong ya dengan variasi yang agak sedikit berbeda isinya ya Bang ya. Betul. Tapi ini yang diambil Aceh Besar ya Bang ya. Kalau kita bicara belangong itu sendiri kan dia sebenarnya alat memasak. Ya. Artinya semua yang wajan memasak di depan itu semua ada kuah dalam belangong. Namun yang melekat kuah belangong ini adalah pada masakan Aceh Besar. Kan begitu. Namun ini adalah kekayaan
masakan kekayaan ini khasanah masakan Aceh yang luar biasa. Iya. Kenapa saya bilang luar biasa? Masakan Aceh ini unik. Kita bisa menemukan cara memasak daging sapi itu bahkan lebih dari 15 varian di Aceh. Oh, iya. Hanya nama mungkin sama, Iya. hanya menyebut masa merah. Mereka nggak menyebut rendang. Iya. Tapi kalau rendang otentiknya itu dari Padang. Iya. Nah di Aceh masa merah. Kemudian masak daging. Cara masak daging ini misalnya kita di Aceh besar itu masak daging ada yang pakai nangka. Nah, begitu kita geser lagi sedikit ke pidi, ada yang pakai kentang, ada yang pakai labu. Begitu geser lagi ke biren, bahkan ada juga di Aceh memasak daging itu menggunakan pisang. Di Aceh Ya. Timur bahkan ada kuahnya yang hitam. Iya. Nah, itu saya rasa kekayaan khas Aceh yang perlu juga dilestarikan. Tidak perlu harus satu warna, kan? Beda-beda. Ada beda-beda daerah di Aceh. Nah, jadi Dan satu lagi mungkin ada juga yang kuah kari itu pakai batang pisang. betul sekali. Ada. Batang pisang itu ada di Aceh Utara. Ya, Itu dan Biren ya. Biren juga ada. Biren ada. Biren ada. Hanya kalau di Jakarta mungkin peminatnya sedikit. Iya. Itu batang pisang. Kita sudah repot-repot impor batang pisang dari Aceh. Iya. Peminatnya tidak sebanyak kuah kari yang lain. Iya. Insya Allah kalau kuah belang kita nanti saya sarankan Bang Said sama Pak Jul jangan coba. Ketagihan. Takutnya tiap hari pengen kesini. Ini mau tahu lagi Pak Ismari. Itu masih kuah belang kita nanti apa pakai labu atau pakai buah panah? Kita pakai nangka. Nangka berarti itu real Aceh besar. Aceh besar. Aceh besar. Versi Aceh besar. Ya, kita versi Aceh besar. Aceh besar ya. Ya, insya Allah ke depan kami sedang mantapkan untuk mengadakan sirbu. Oh, iya, ya, iya, sirbu. iya. Sirbu juga autentik Aceh Aceh besar. besar ya. Kami Lampung bangga memperkenalkan ke Jakarta beberapa produk unggulan di Aceh. Itu tidak tertutup kemungkinan juga nanti muncul dari daerah lain. Iya. Karena untuk masakan ikan kami sudah beberapa kali mencoba masakan namanya pengat dari Aceh Tengah. Itu luar biasa enaknya. Bahkan kalau pulang ke Aceh saya sendiri sering sama keluarga pergi ke Takengon hanya sekedar untuk makan ikan nila asam jing. Pengat itu luar biasa. Orang Gayo, orang dataran tinggi Gayo, orang Bener Meriah, Belangga, Jeren apa sampai ke Kutacane itu dia tahu persis bagaimana pengat. Wah, itu mungkin Pak Iswadi saat ada pengat kasih undang kita nih. Kita Insya Allah nanti kita pada saat grand opening kita akan masak pengat, Ya. tapi tidak untuk dijual, hanya Ya, untuk di cicipi. ya Ya. perasa menilai Ya. supaya semua yang merasa tetap ingin balik lagi ke Lampung. sangat pengen kita tunggu nih. Pengat, insya Allah pengat. pengat ada, insya Allah ada, pengat ada, bakal ada nanti di Kemang pengat pada hari grand opening kita masak. Ya. Karena kita belum berani menjual, masih memantapkan apa kita harus impor juga yang masaknya dari Gayo ini kita belum putuskan. Berarti makanya kita tunggu nih pengatnya nih. Pasti kalau sudah ada nanti kita akan datang lagi ke sini. Insya Allah. Kita review kalau tahu nanti. Ya, pengatnya bagaimana ya? Iya. Saya sampai sekarang belum tahu pengat itu bentuknya bagaimana, rasanya belum tahu nih. Iya. Saya juga belum pernah coba. Ya, kalau masakan pengat, ikan pengat ini lebih pada ikan air tawar, ya lebih beberapa daerah seperti di Tanah Batak itu hampir mirip-mirip masakannya. Iya. Nah, seperti ini bahkan menggunakan kalau di Tanah Batak menggunakan di Tanah Karo menggunakan andaliman namanya masakan itu. Jadi kita kenal di
asik. Asik. Asik Iya, itu iya, iya. masakan ikan nila. Ya. Jadi masak sedemikian rupa dan enak luar biasa. Lezat sekali. Oh, asik banget, Pak. Nah, itu asik. Jadi hanya nama aja berbeda. Iya. Ibaratnya begini, kalau di Biren dia asam keung, Iya. tetapi di Gayo dia asam jing. Nah, beda menggunakan asam. Kalau di Biren kita menggunakan asam sunti, tetapi kita di Gayo tidak menggunakan asam sunti. Itu bedanya. Baik Pak, terima kasih banyak nih untuk bincang-bincangnya malam ini. Luar biasa ini strategi yang dimainkan oleh kedai Lampu Kemang, Pak, kan? Ya, sedikit lagi. Ya, Saya silakan, Pak. menambahkan, saya lupa tadi. Selain makanan, kedai Aceh Lampu Kemang, Ya. ada minuman spesial hari Kamis. Nah, apa itu Pak? Kami mulai menjual jus pinang muda. Wah, luar biasa. Itu yang kita tunggu sepertinya ini. Mendekati malam Jumat itu perlu ini. Buat bapak-bapak ya Pak? Buat bapak-bapak. Iya, iya, iya. Baik, pemirsa Seramo TV, kalau mau masakan Aceh yang otentik, yang rasanya nikmat dan harganya terjangkau, silahkan mampir di Kedai Lampu Kemang. Kedai Aceh Lampu Kemang. Kedai Aceh Lampu Kemang di Jalan Kemang Utara. Jalan Kemang Utara 34, Di Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa, yang ingin awet muda di malam Jumat, datanglah ke Lampu Kopi Iya. untuk merasakan jus pinang muda. Iya, iya, iya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe dan silakan share konten ini ke siapa saja yang kamu mau share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.